Shalom Jemaat IC, selamat datang di podcast IC yang ke-13. Gimana nih kabar kalian selama kuarantin di rumah? Coba deh komen di bawah, udah berapa lama kalian di rumah aja? Oke, podcast IC hari ini tentang menghormati Tuhan. Maksudnya apa ya menghormati Tuhan? Yuk tanpa berlama-lama lagi, kita siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Ko Edi. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh, pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Lalu kita lompat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. 1 Tawarikh 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Lalu kita lompat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Ayat yang ke-7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Gidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Sampai sebegian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, barangkali ini adalah pesta rakyat yang kedua. Setelah sekian lama, pesta rakyat tidak dirayakan di Israel. Barangkali pesta rakyat yang terakhir adalah ketika Daud mengalahkan Goliat. Ribuan orang berbondong-bondong di jalanan, mereka berdiri menyambut Daud dan menyambut Saul. Mereka bersorak-sorai bagi pahlawan-pahlawan mereka. Setelah peristiwa ini berlalu, rekan-rekan, nampaknya pesta rakyat tidak ada lagi di Israel. Dan nampaknya rekan-rekan Saul terlalu sibuk dengan balas dendamnya, dengan sakit hatinya. Dia sibuk memburu Daud ke sana kemari, sehingga tidak ada hal yang berarti yang bisa dirayakan oleh orang-orang Israel. Dan ini adalah kali berikutnya, kali yang kedua, di mana orang-orang Israel kembali bisa merayakan pesta rakyat. Sebab ini adalah kali yang kedua mereka kembali memiliki seorang raja. Raja yang sudah lama mereka nanti-nantikan, yaitu Daud. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, saya bayangkan pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong. Bahkan diperkirakan sekitar 30.000 orang mereka memenuhi jalanan Israel. Mereka ingin melihat para pahlawan-pahlawan mereka. Dan utamanya mereka ingin melihat raja baru mereka, yaitu Daud. Dan bukan hanya itu saja rekan-rekan. Mereka juga akan menyaksikan tabut Allah. Setelah sekian lama rekan-rekan, 30 tahun lamanya tabut Allah dilupakan.
kini tabut Allah kembali mendapat perhatian Daud. Daud berkeinginan untuk membawa tabut Allah itu kembali ke kota Allah, yaitu Yerusalem. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini adalah sebuah niat yang baik dari seorang Daud. Dia memperhatikan tabut Allah yang sudah terlupakan kurang lebih 30 tahun lamanya. Begitu dia naik tahta, yang dia ingat pertama adalah keberadaan tabut Allah yang sudah lama tidak dipedulikan oleh Saul dan juga oleh orang-orang Israel. Itu sebabnya rekan-rekan, Daud berikhtiar untuk kembali membawa tabut Allah itu ke kota Daud, ke Yerusalem. Dan ini adalah momen yang luar biasa. Itu sebabnya Daud merayakannya bersama-sama dengan rakyat. Namun demikian rekan-rekan, suasana yang begitu meriah, yang begitu sukacita, tiba-tiba berubah menjadi suasana yang begitu mengerikan. Karena pada waktu itu Tuhan membunuh Usa oleh karena ia menyentuh tabut perjanjian. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita bertanya, mengapa Tuhan membunuh Usa? Bukankah maksud Usa itu baik? Tabut itu akan jatuh, dia menyentuh supaya tabut itu tidak jatuh. Tetapi yang kita saksikan, Tuhan justru membunuh Usa. Itu yang barangkali kita tidak habis pikir, rekan-rekan. Mengapa ini terjadi? Dan barangkali bukan hanya kita hari ini yang berpikir demikian. Orang-orang Israel pada waktu itu juga mungkin merasa heran. Mengapa Tuhan membunuh Usa? Demikian juga Raja Daud, rekan-rekan. Dia pun juga heran kenapa Tuhan membunuh Usa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang juga saya pertanyakan ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan membunuh Usa? Bukankah niat Musa adalah baik, yaitu supaya tabut itu jangan tergelincir dan jatuh ke tanah? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan Usa. Saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi Usa. Bahwa motivasi Usa adalah baik, menjaga tabut itu supaya tabut itu tidak jatuh ke tanah. Namun demikian rekan-rekan, saya juga percaya bahwa Tuhan tidak sembarangan di dalam bertindak. Tuhan tidak asal-asalan bertindak. Bukan tanpa alasan jika Tuhan berbuat demikian. Lalu yang menjadi pertanyaannya, rekan-rekan, apa alasan Tuhan sehingga ia membunuh Usa? Apa yang menjadi kesalahan Usa sehingga Tuhan membunuhnya? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membandingkan dengan pasal yang ke-15, di situ kita bisa mendapati apa yang membedakan pasal 13 dengan pasal yang ke-15. Di mana bedanya? Mari kita lihat pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar
pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman. Inilah rekan-rekan yang membedakan antara pasal 13 dan pasal yang ke-15. Ada dua perbedaan yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama, rekan-rekan, kita lihat bahwa sepertinya Daud tidak berani gegabah seperti sebelumnya. Pada mulanya memang dia punya rencana yang baik. Tetapi sepertinya rekan-rekan, ia tidak pernah mengkonsultasikan rencananya itu kepada Tuhan. Ia tidak pernah bertanya apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia berusaha menyukakan Tuhan dengan caranya. Dan inilah yang sepertinya mulai disadari oleh Daud. Bahwa inilah kesalahan yang dia lakukan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia berusaha berbuat baik sesuai dengan feelingnya dia. Dia tidak bertanya apa yang menjadi maunya Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang juga seringkali kita lakukan, bukan dengan sesama. Seringkali rekan-rekan kita pengen berbuat baik, maksudnya baik, tetapi justru rekan-rekan, apa yang kita lakukan ini mengecewakan saudara-saudara kita, mengecewakan sahabat kita. Karena kita tidak bertanya, apakah perbuatan baik yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diharapkan? Nah, seringkali rekan-rekan itulah yang kita lakukan. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini pasti menyenangkan Tuhan, pasti menyukakan Tuhan. Padahal rekan-rekan belum tentu. Bisa jadi rekan-rekan kita salah. Itu sebabnya kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Inilah hal yang pertama yang dilupakan oleh Daud. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Ia berusaha menyenangkan Tuhan sesuai dengan versinya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Padahal bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita bertanya. Sebelum kita berbuat ini dan itu, melakukan ini dan itu, mari kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah ini yang menjadi keinginan Tuhan? Jangan-jangan rekan-rekan, apapun yang kita lakukan, itu demi kesenangan kita, demi kepuasan kita, bukan demi kepuasan Tuhan. Demi ego kita, kehendak kita, bukan demi Tuhan. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap tindakan yang kita lakukan, mari kita bertanya kepada Tuhan, sungguhkah itu yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan? Jangan sampai rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita salah di dalam menilai. Kita menilai, kita berharap Tuhan suka. Ternyata Tuhan tidak suka. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi mari rekan-rekan, sebelum kita melakukan sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan. Inilah kesalahan Daud yang pertama. Yang kedua rekan-rekan, Daud melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kalau kita melihat perbedaannya adalah, yang pertama diangkut dengan lembu, yang kedua tabut itu tidak diangkut dengan lembu, tetapi tabut itu dipanggul di atas bahu, sebagaimana perintah Tuhan kepada Musa. Itulah yang membedakan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama diangkut dengan lembu, yang kedua diangkut oleh manusia. Tabut itu diangkut oleh para imam di atas bahu mereka. Inilah yang dilupakan oleh Daud. Inilah yang dilupakan oleh Usa. Usa tidak mau repot, tidak mau capek. Maka yang dia lakukan adalah menaikkan tabut itu
di atas lembu, kereta lembu. Itulah yang dilakukan Usa. Dan ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saya boleh berkata, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Usa kehilangan rasa hormatnya kepada Tuhan. Barangkali karena sudah 30 tahun tabut itu ada di rumahnya. Barangkali berulang kali dia menyentuhnya dan tidak ada masalah. Dia sama sekali tidak melihat kesakralan dari tabut tersebut. Sehingga ketika dia melihat tabut itu akan jatuh, sebagaimana biasanya dia menyentuh tabut itu, rekan-rekan. Dia lupa bahwa ada hadirat Allah di dalam tabut itu. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Usa kehilangan rasa hormatnya kepada Tuhan. Dia menganggap tabut itu seperti barang-barang lainnya. Itu sebabnya Tuhan membunuh dia. Karena ia tidak mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita ibadah di rumah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, masihkah kita punya rasa hormat kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita ketika kita beribadah di rumah? Apakah kita juga sesiap seperti ketika kita ibadah di gereja? Apakah kita sungguh-sungguh sebagaimana kita ibadah di gereja? Atau hari ini rekan-rekan kita kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan? Kita melakukan tidak seperti biasanya ketika kita ibadah di gereja. Kita biasa-biasa saja. Karena tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang yang memperhatikan kita. Rekan-rekan, kalau itu yang kita lakukan, saya mau katakan bahwa kita tidak menghormati Tuhan. Tuhan perlu dihormati dimanapun tempatnya, baik itu di gereja maupun di rumah. Yang kedua, apa yang kita lakukan, rekan-rekan? Ketika kita ada di gereja, ada banyak anak muda yang sibuk main gadget, yang sibuk sosial mediaan, padahal dia tahu di mana dia berada. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini barangkali kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Musa, yang dialami oleh Usa. Tetapi bukan tidak mungkin, rekan-rekan, Tuhan muak dengan ibadah kita. Kita bisa lompat-lompat ketika kita menyanyi. Tetapi ketika firman Tuhan tiba, sungguhkah kita mendengarkan suara Tuhan? Atau kita sibuk dengan diri kita, kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan sosial media kita. Saudara, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, jangan permainkan Tuhan, hormati Tuhan. Jangan sampai Anda dan saya mengalami apa yang dialami oleh Usa, walaupun barangkali hukumannya berbeda. Sebagaimana Musa, Tuhan bisa murka di zaman Usa, dia juga bisa murka di zaman ini kepada saudara dan saya. Itu sebabnya perlakukan Tuhan dengan benar, dengan hormat, dengan penuh kemuliaan. Sebab dia Tuhan, dia bukan manusia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita, menyadarkan kita bahwa Anda dan saya perlu menghormati Tuhan. Mari kita koreksi diri kita, sungguhkah kita sudah menghormati Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Dan Tuhan tolong supaya kami boleh kembali sadar bahwa kami perlu menghormati Engkau. Bahwa kami perlu memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Baik ketika kami berada di gereja maupun di luar gereja, bahkan di rumah. Tuhan tolong supaya kami tetap menghormati Engkau. Tuhan, kami rindu supaya kami boleh memandang Engkau sebagai pribadi yang kudus, pribadi yang mulia, pribadi yang perlu kami hormati. Supaya kami tidak bermain-main dengan Engkau. Tuhan, kalau kemarin-kemarin barangkali
kami melupakan hal ini, Tuhan ampuni kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi menghormati Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Amin. Selamat hari Minggu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Amin. Thank you Ko Ed yang udah bawain firman yang luar biasa hari ini. Bener ya, coba deh kita introspeksi diri lagi, selama ini hal yang kita lakuin itu udah menyenangkan Tuhan belum ya? Hari-hari ini yuk kita belajar buat bertanya kepada Tuhan lebih lagi hal seperti apa yang bisa menyenangkan Tuhan, dan belajar buat menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Thank you juga buat tim media yang udah siapin podcast ini, kalian luar biasa. Dan buat teman-teman yang belum dengerin podcast kita yang kemarin-kemarin, boleh banget dengerin lagi ya podcast kita yang sebelumnya. Jangan lupa buat subscribe YouTube kita di BICF Indonesian Church dan Instagram kita @bicf.ic. Supaya apa? Supaya kalian bisa up to date sama kegiatan podcast kita. Last but not least, don't forget to hit the like button biar Asi makin semangat dengan podcastnya. Oke deh, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay healthy, stay home. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.